علينا وارحمنا وانظر إلينا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih, wassalatu wassalamu ala nabiyhi wa rasulih wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ih. Amma ba'du. Para muslimin dan muslimat, Bapak Ibu, segenap wali santri dan seluruh santri pesantren Tahfidz Al-Kaukab yang dirahmati Allah Ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah tiada henti, tiada tara atas kebesaran dan begitu melimpahnya anugerah nikmat yang diberikan kepada kita semua. Salah satu di antaranya adalah kenikmatan sehat, kenikmatan kesempatan kita masih mengikuti dan melaksanakan aktivitas harian kita di sela-sela Ramadan ini berupa ta'lim dan kajian fikih Ramadan dan fikih Siyam yang masih dipandu oleh kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Pada kesempatan majelis kita, insyaallah kali ini kita akan membahas lanjutan daripada bab kemarin, yaitu tentang bagaimana ketentuan dan tata cara syarat-syaratnya mengqadha puasa, kemudian kafarah, dan berikutnya nanti juga akan kita bahas tentang fidyah. Tentang qadha dan segala ketentuan yang terkait sudah kita bahas pada pertemuan kemarin. Dan saat ini kita akan secara khusus membahas tentang kafarah, denda besar bagi orang-orang yang meninggalkan atau dalam hal ini membatalkan puasa karena uzur yang tidak dibenarkan di dalam syariat. Mari kita baca lebih lanjut dan diawali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal kafaratu fal kalamu fi mujibiha wa hukmiha wa daliliha wa anwa'iha wa ta'addudiha. Dalam kaitan kita membahas tentang kafarah ini, nanti kita akan pahami siapa-siapa yang berkewajiban melaksanakan kafarah, bagaimana hukumnya dan juga dalil-dalil serta macam-macam kafarah yang ada di dalam ketentuan syariat Islam, terutama dalam hal kaitannya meninggalkan atau membatalkan puasa. Famujibuha, maka dalam hal pertama, siapa yang wajib dikenai denda kafarah, denda besar di dalam syariat saat dia membatalkan puasa itu, yaitu ifsadu saumi Ramadan khasah. Dalam kaitan ini kafarah hanya dikenakan pada orang-orang yang memang membatalkan puasanya, khusus puasa Ramadan, tidak berkait dengan puasa selain Ramadan. Yang membatalnya adalah amdan wa qasdan, dengan sengaja dan sadar sepenuhnya. Jadi dia tidak ada uzur sama sekali secara syariah, lalu secara sengaja dan bahkan terbuka dia membatalkan puasa wajib Ramadannya itu. Kenapa harus ada kafarah? Di sini dijelaskan lintihaki hurmatis saumi min ghairi mubihin lil fitri. Karena dia telah merusak kemuliaan ibadah puasa itu tanpa ada sesuatu yang diperbolehkan secara syariat untuk yang bersangkutan berbuka. Maka dia berarti telah merusak kehormatan bulan Ramadan dan kehormatan ibadah puasa di bulan Ramadan itu dengan sengaja dan terbuka. Maka di sini dijelaskan fala kafarata ala man aftara fi qada'i Ramadan 'indal jumhur. Maka tidak ada kafarah, tidak ada denda besar bagi orang yang berbuka atau meninggal puasa, tetapi meninggalkannya puasa itu dibenarkan uzurnya oleh syariat. Tidak ada kafarah.
Wala kafarata 'alan nasi wal mukrah. Dan karena itu tidak ada kafarah juga orang yang meninggalkan puasa misalnya karena lupa. Tahu-tahu dia karena mungkin jarang puasa atau Islamnya baru, pas waktu Ramadan lupa sama sekali, tahu-tahu makan aja. Atau dia dipaksa untuk tidak bisa mau atau tidak menjalankan puasa. Ini juga termasuk orang yang tidak kena kafarah. Dia dalam ancaman dan pemaksaan orang-orang tertentu, pihak tertentu untuk dia batal puasanya. Orang yang terpaksa semacam ini juga tidak ada denda atau tidak ada kafarah di dalam syariat. Nah, siapa yang wajib membayar kafarah ini? Oleh para ulama dijelaskan di sini, wa ahammuhal jima'u bil ittifaq. Kafarah di dalam puasa ini, denda besar dalam puasa ini, kata para ulama yang paling terkait, yang paling penting itu adalah denda yang dikenakan oleh orang yang puasa yang melakukan hubungan suami istri pada siang harinya pas saat dia puasa itu. Nah, ini denda yang paling besar dan paling berat terkait dengan kafarah ini. Orang yang puasa lalu kemudian dia main selonong boy saja, bersetubuh dengan istrinya, padahal dia dalam keadaan puasa. Ini kena denda berat. Nanti kita jelaskan apa dendanya. Atau wal iftarul muta'ammid bil akli wa nahwihi 'indal Hanafiyah wal Malikiyah. Dapat kafarah dan denda juga, yaitu orang yang dengan sengaja dan terbuka makan atau minum atau semisalnya yang membatalkan puasa menurut mazhab Hanafi dan Hambali. Meskipun menurut ittifaq ulama itu terkait dengan orang yang melakukan hubungan suami istri saja, tapi Hanafi Maliki orang yang sengaja dan terbuka tidak ada udzur kok membatalkan puasanya, dia pun juga kena denda. Nah, bagaimana hukumnya melaksanakan kafarah ini? Para ulama menyatakan annaha wajibatun bil fitri fi Ramadan faqat duna ghairihi in aftara fihi. Ladail Hanafiyah wal Malikiyah muntahikan li hurmatihi. Dia yang melakukan pelanggaran terhadap puasa Ramadan, yaitu orang yang mensetubuhi istrinya di siang hari sementara dia puasa, itu wajib melakukan kafarah, membayar kafarah. Kalau dia tidak membayar kafarah sepanjang itu bulan, dia menanggung dosa di hadapan Allah Ta'ala. Maka disampaikan di sini, puasa yang dikaitkan dengan kafarah adalah puasa Ramadan saja. Ini kalau puasa sunnah kok kemudian menerjang, tahu nggak kuat langsung main selonong boy tadi, lalu berantem bola dengan istrinya, bersetubuh dengan istrinya, tidak ada kafarah, tidak ada kafarah. Yang ada kafarah adalah yang terkait dengan puasa Ramadannya. Kenapa menyatakan ini muntahikan li hurmatihi? Ini jelas memang dia orang yang sembrono, orang yang bahkan dinyatakan merusak kehormatan daripada keagungan Ramadan dan keagungan ibadah puasa. Ini karenanya dendanya sangat berat sekali. Nah, Bapak Ibu para pemirsa sekalian, ini kita cuplik dalil atau dasar yang menyatakan apa sih kafarah atau denda orang yang sedang puasa lalu dengan sadar dia mensetubuhi istrinya di siang hari itu. Dinyatakan di sini, wa dalilu ijabiha, dalil kewajiban melakukan kafarah itu adalah hadits Abi Hurairah radhiyallahu an, hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Beliau katakan, ceritanya agak panjang, saya mungkin ringkas sedikit. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat datang kepada Nabi seorang laki-laki. Faqala halaktu ya Rasulullah. Maka kemudian si laki-laki ini tadi mengadu kepada Rasul. Ya Rasul, rusaklah diri saya ini. Rusaklah diri saya ini. Bagaimana nih ya Rasul? Lalu Rasul menyatakan, wa ma ahlakaka. Apa yang merusak dirimu sehingga kamu begitu luar biasa menyampaikan kekhawatiran yang kayak begitu itu? Ditanya oleh Rasul, beliau menjawab, salah satu sahabatnya ini,
Qala waqa'tu 'ala imra'ati fi Ramadan ya Rasul. Waduh, saya tadi mensetubuhi istri saya padahal saya sedang puasa Ramadan ya Rasul. Faqala, maka kemudian Rasul menyatakan, "Hal tajidu ma ta'tiqu raqabatan?" Apakah kamu bisa memerdekakan satu budak? Zaman dulu ada budak amah namanya. Memang Islam hadir membawa misi memerdekakan budak-budak itu. Maka ini menjadi kafaroh yang pertama yang disampaikannya. Kamu bisa memerdekakan satu budak kah? Mampukah kamu? Ditanya oleh Rasul ini. Ini menunjukkan kafaroh yang pertama memang adalah memerdekakan satu budak. Lalu dijawab oleh yang laki-laki ini, qala la, aduh saya tidak mampu ya Rasul, tidak kuat, tidak ada duit ya Rasul. Bagaimana kita memerdekakan ini orang potongan kayak saya ini? Tidak kuat ya Rasul. Lalu beliau katakan, qala fahal tastati'u an tasuma syahraini mutatabi'ain. Kalau kamu tidak kuat memerdekakan budak, apakah engkau kuat melaksanakan puasa sebanyak 60 hari mutatabi'aini yang berturut-turut? Nah, kata Rasul, ini kafarah yang kedua yang disampaikan oleh Rasul. Kamu wajib membayar denda besar karena kamu telah menghilangkan kehormatan puasa Ramadan. Yaitu apa? Melaksanakan puasa 2 bulan secara berturut-turut. Maka beliau katakan ini yang si laki-laki tadi yang mengadu kepada Rasul menyatakan kolala. Setelah ditanya Rasul, waduh, tidak kuat lah ya Rasul. Bagaimana kita aja puasa 1 bulan Ramadan aja udah kayak begini, kagak kuat. Lalu kami harus puasa 2 bulan berturut-turut. Pastilah nggak kuat ya Rasul. Sebulan aja udah ngempet kita ini. Baru ketemu 1 minggu aja udah buyar begini ya Rasul. Bagaimana dengan, mungkin ini pengantin baru apa bagaimana nggak jelas ini. Tapi yang pasti dia menyatakan tidak kuat. Lalu Rasul menyatakan, qala fahal tajidu ma tut'imu sittina miskinan. Kalau begitu pilihan yang ketiga, apakah kamu bisa membayar fidyah, yaitu ngasih makan kepada 60 orang miskin? Lalu dijawab, qala la. Saya juga tidak mampu ya Rasul. Tidak bisa, mungkin ngasih 10 aja berat, apalagi 60 miskin. Ya Allah, ini memang orang rese. Udah dikasih pilihan banyak begitu nggak ada yang bisa. Maka kemudian tsumma jalasa. Rasul pun kemudian duduk termengun. Ini kok ada orang model kayak begini, kira-kira begitulah. Fa utiyan nabiyyu bi'araqin fihi tamrun. Maka kemudian Nabi pun membawakan kepadanya orang laki-laki ini tadi, karena mungkin juga Nabi pas ketepatan dibawakan oleh sahabat-sahabat yang lain satu keranjang besar yang isinya itu kurma. Lalu Rasul menyatakan, qala tasaddaq bihada. Ya sudah, kalau begitu kamu kembali saja. Nih, saya kasih satu keranjang kurma dan nanti sodakohkan kepada orang-orang fakir miskin. Lalu kemudian, lah kok masih menjawab begini? Fahal ala afqara minna ya Rasul. Masa saya akan mensodakohkan orang yang lebih fakir, lebih miskin daripada saya? Fama baina labtiha ahlu baitin ahwaju ilaihi min. Ya Rasul, di negeri ini, di kampung ini ya Rasul, tidak ada lagi setahu saya orang yang lebih miskin, orang yang lebih fakir dibanding saya. Masa saya harus kasihkan ke orang lain yang lebih punya dibanding saya ya Rasul? Ini orang memang benar-benar luar biasa. Sampai kemudian fadhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul pun kemudian tersenyum sambil mungkin merasa heran, kok ada manusia macam kayak begini ini. Tapi karena keagungan akhlak Rasul itulah. Maka apa yang disampaikan waqala idhab fa'at'imhu ahlaka. Ya sudah. Kalau gitu kata Rasul, bawa ini kurma satu keranjang ini, berikan makan kepada anak istrimu, pada keluargamu. Ya Allah ya Rasulullah. Inilah Bapak Ibu sekalian, para ahli syariah menyatakan, ini para ahli fikih menyatakan kembali kepada bab tentang kafarah. Kafarah ini memang wajib hanya untuk puasa Ramadan bagi orang yang kecelakaan mensetubuhi istri sementara dia puasa. Dan itu tadi pilihannya ada 3 hal: memerdekakan budak, kalau enggak dia puasa 60 hari dulu, kalau enggak dia bisa ngasih makan kepada 60 orang miskin. Bapak Ibu sekalian, ini hadis memang luar biasa. Tapi pendek kata, jangan lalu kemudian ditiru tadi keringanan-keringanan itu.
tapi karena kejujuran dan ketulusan seorang sahabat yang mau taubah di hadapan Allah dengan mengakui kesalahannya. Dan hukum syariah kembali kepada kita, sepanjang kita mampu melakukan 3 pilihan tadi, maka harus melakukan salah satu di antaranya. Inilah yang disebut dengan kafarah besar, denda besar bagi orang-orang yang merusak puasanya di bulan agung Ramadan. Demikian pembahasan kita pada kali ini. Semoga ada manfaat dan hikmah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.